sekalian ya, saya Yeni Wiyana bisa hadir menemani Bapak Ibu sekalian tentunya secara virtual ya, menemani Anda mulai dari awal hingga akhir acara kita pada hari ini. Masker, duduknya juga menjaga jarak, dan pastinya ya selalu mencuci tangan dengan sanitizer, karena nggak mungkin bawa air di sini Bapak Ibu ya. Oke, dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, yang dihimbau untuk selalu mengindahkan protokol kesehatan Bapak Ibu ya, tentunya demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Baik Bapak Ibu, saya juga pengen mewakili pihak JNT Express ya, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir secara virtual ya dalam rangkaian press conference JNT Super Seller 2021. Nah, mungkin banyak dari kita ya yang juga sudah mengenal JNT Express. Nah, tapi mungkin ada juga beberapa yang masih belum familiar. Sebenarnya JNT Express itu apa sih Mbak Yeni? Nih, buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, belum kenal dekat ya, jadi JNT Express ini merupakan sebuah perusahaan jasa pengiriman yang telah berdiri sejak tahun 2015 lalu. Dan JNT Express juga berfokus pada pengiriman bisnis e-commerce. Nah, dengan slogan yang diusung yaitu adalah Express Your Online Business. Nah, JNT Express telah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia dan tentunya ya akan menyelenggarakan sebuah program terbaru. Wow, sebuah program terbaru bagi para UMKM Indonesia, yaitu JNT Super Seller 2021. Boleh kita kasih kita pada siang hari ini ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, nantinya kita akan mendengarkan pemaparan lebih mendalam ini dari Ibu Herlin Septia selaku Brand Manager of JNT Express. Oke, kemudian nantinya akan dilanjutkan lagi dengan pemaparan mendalam dari Bapak Adi Daen Fahmi selaku Kepala Bidang Pendampingan Usaha, Asisten Deputi Konsultasi Bisnis, dan juga Pendampingan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian ini yang agak saya tunggu-tunggu juga ya yaitu nantinya akan ada pemaparan dari Mas Arif Muhammad selaku Brand Icon of JNT Super Seller 2021. Kita akan undang Ibu Herlin Septia selaku Brand Manager of JNT Express, Bapak Adi Daen Fahmi selaku Kepala Bidang Pendampingan Usaha, Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan. Boleh kita kasih yang terakhir, Mas Arif Muhammad selaku Brand Icon of JNT Super Seller 2021. Bukan sih Mbak Yen, bukan karena bermusuhan ya. Seperti yang udah Yeni sampaikan di awal tadi, kita semua di sini senantiasa mengindahkan protokol kesehatan ya. Jadi untuk itu harus sedikit berjaga jarak, tapi bukan musuhan, tenang aja ya. Halo Ibu Herlin. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Ini saya lihat udah cerah-cerah sekali ya, dengan warna putih. Kita kayak couple nih, merah putih jadinya ya. Oke, puji Tuhan baik Ibu Herlin ya. Oke, Pak Adi bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya. Mas Arif, Alhamdulillah baik. baik kabarnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke pemaparan lebih lanjut ya, saya ingin ingatkan untuk Bapak Ibu yang sekiranya memiliki pertanyaan ya kepada ketiga narasumber kita hari ini, saya persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui fitur apa nih Mbak Yen? Langsung aja klik di fitur Q&A. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan ya mengenai program JNT Super Seller 2021. Nah, kira-kira seperti apa sih program ini? Untuk itu langsung aja Bapak Ibu, kita akan simak bersama pemaparan spesial dari Ibu Herlin. Silakan. Terima kasih Mbak Yeni. Kameranya sebelah sini ya. Halo semua, selamat siang teman-teman media. Senang sekali hari ini kita kembali lagi bersilaturahmi, walaupun sayangnya kali ini masih online juga ya. Semoga kedepannya pertemuan berikutnya kita benar-benar bisa ketemu langsung secara offline. Secara kalau nggak salah udah turun terus ya angkanya ya, jadi semoga situasi semakin membaik gitu. Dan saya juga sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Adi Daen Fahmi dari perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih atas supportnya ya Pak, bersedia hadir di tengah kondisi saat ini juga pasti sibuk sekali gitu ya. Kemudian terima kasih juga sama Mas Arif Muhammad selaku brand icon kita, terima kasih sudah mau bergabung dengan program JNT kali ini. Nah,
seperti yang kita tahu, JNT Express adalah jasa pengiriman yang fokus pada pengiriman bisnis e-commerce. Salah satu komitmen kami adalah untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah, pada hari yang baik ini, kami ingin meluncing satu program terbaru dari JNT bertajuk JNT Super Seller dengan tagline Start Your Experience, Be a Great Entrepreneur. Ya, jadi sebenarnya JNT Super Seller ini adalah program kompetisi bisnis online di level mahasiswa dengan format inkubator. Nah, inkubatornya seperti apa? Jadi JNT Express akan memberikan pendanaan kepada masing-masing setiap peserta yang terpilih dari seluruh yang mendaftar sebesar 10 juta rupiah per bulan. Nah, ini akan diberikan sejak masa kompetisi dimulai. Nah, jadi kita setelah memberikan pendanaan gitu ya, kemudian kita compete lagi nih, kita kompetisikan lagi untuk menambah semangat gregetnya mahasiswa ini biar lebih semangat lagi. Jadi kita pengen ada semangat lebih untuk bisa menjadi lebih besar, walaupun mereka mungkin mulai dari bisnis mikro gitu ya yang masih kecil seperti itu. Nah, total hadiah dari program JNT Super Seller ini adalah 380 juta rupiah. Jadi nanti setelah 10 terpilih itu kita berikan pendanaan, nanti kita akan cari top 3 JNT Super Seller di 2021 itu. Nanti masing-masing pemenang pertama akan mendapat pengembangan modal sebesar 100 juta rupiah. Kemudian juara kedua akan mendapatkan 50 juta rupiah, juara ketiga akan dapat 30 juta rupiah gitu. Jadi minimal yang udah dapat 10 besar pun tetap sudah diberikan pendanaan seperti itu. Nah, jadi selain itu kami juga akan memberikan pembekalan gitu ya. Selain pendanaan, kami akan hadirkan expert yang bekerja sama untuk memberikan pembekalan di bidang bisnis tentunya. Karena mahasiswa ini kan kadang-kadang mungkin masih banyak keterbatasannya gitu. Mungkin konsepnya baik gitu, cuman mereka biasa major problemnya itu ada di permodalan karena mereka belum punya penghasilan tetap seperti itu. Nah, program JNT Super Seller ini sebenarnya adalah bentuk dukungan kami kepada para pengusaha muda di Indonesia, karena kalau mereka bisa diberikan wadah untuk berkreasi, ini juga akan bisa mendorong perekonomian di Indonesia juga seperti itu. Nah, harapan kami dengan adanya pendanaan ini bisa memfasilitasi apa sih yang menjadi kendala-kendalanya teman-teman pengusaha muda ini gitu. Kemudian pendanaan tadi itu bisa digunakan bermacam-macam ya sebenarnya, karena kan mereka kadang-kadang nggak bisa nyetok modal lebih, produk lebih, kemudian nggak bisa bikin pemasaran karena nggak ada uangnya gitu, terus kadang-kadang nggak bisa beri peralatan untuk bisa memproses produknya seperti itu. Dan kenapa level mahasiswa? Karena menurut kami saat ini generasi muda level mahasiswa itu yang benar-benar lagi semangat-semangatnya. Banyak sekali anak mahasiswa yang sudah bisa sukses bahkan sebelum mereka graduation seperti itu. Nah, kemarin kita juga sempat lakukan mengutip survei dari teman-teman yang on top, kebetulan community partner juga untuk program JNT Super Seller. Dari 489 mahasiswa yang sudah punya bisnis online, ternyata hampir 68%-nya itu ada pergeseran gitu, perpindahan jenis usaha dikarenakan pandemi gitu. Dan sekarang 70%-nya itu menggunakan semua platform online untuk media transaksi. Mungkin karena platform online sekarang itu sangat-sangat terjangkau, efisien, dan tidak perlu keluar modal yang sangat banyak seperti itu. Jadi dari situ kita melihat juga potensi mahasiswa ini sebenarnya sangat besar. Jadi dengan adanya program ini kita harap bisa mendukung, mewadahi kreativitasnya teman-teman generasi muda di level mahasiswa. Dan JNT Super Seller ini kita akan mulai kan di Maret ini gitu ya. Dan nanti akan dibuka bersama dengan roadshow. Dan dengan roadshow-nya namanya JNT Youngpreneur. Jadi mungkin teman-teman media udah pernah sering kita kirimin rilis ya beberapa tahun lalu, karena 2018 ke 2019 kita udah sering roadshow. Sampai sekarang totalnya itu 18 university di 5 kota besar. Dan itu sebenarnya seminar mengenai bisnis juga. Jadi kita datangkan pembicara, kemudian kota ke kota supaya teman-teman itu bisa dapat insight lebih gitu. Nah, sebenarnya JNT Youngpreneur inilah yang membawa arah kenapa kita akhirnya bikin JNT Super Seller, karena dulu program JNT Youngpreneur ini sambutannya sangat baik sekali. Jadi banyak adik-adik di universitas sering tanya juga, apakah JNT bisa bikin
program pendampingan ya Kak, atau lebih dari cuman kita bawa pembicara aja gitu untuk kasih sharing pengalaman seperti itu. Nah, jadi saat ini kami merasa adalah saat yang tepat untuk bisa memberikan support yang lebih konkret kepada teman-teman mahasiswa. Seperti itu, nanti di tanggal 8 Maret sampai dengan 8 April kita akan roadshow di 10 kota berturut-turut gitu ya. Semoga ini bisa nge-boost lebih banyak lagi soal informasi ini gitu. Jadi bisa lebih banyak lagi teman-teman yang punya kesempatan untuk bisa meningkatkan keberhasilan usahanya mereka. Dan rasa dari saya itu cukup ya. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih teman-teman media. Baik, luar biasa sekali ya, dan semoga kedepannya melalui program ini kita bersama-sama bisa membangkitkan ya, at least memberikan stimulus baru untuk para anak-anak muda di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dari Bapak Adi Daen Fahmi selaku Kepala Bidang Pendampingan Usaha, Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ya. Silahkan Pak Adi. Terima kasih Mbak. Ya, betul. Oke. Ini pertama-tama ya, Mbak Herlina Septia, Brand Manager JNT Express Indonesia, Mas Arif Muhammad. Ya, ini saya ikutin terus kiprahnya hebat ya. Terus rekan-rekan sekalian yang hadir maupun yang online yang di acara ini. Pertama-tama Kementerian Koperasi itu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya inisiasi kolaborasi antara JNT Express Indonesia dan Young on Top Entrepreneurship. Jadi dalam rangka meningkatkan wawasan kewirausahaan mahasiswa yang memang harus tetap dipupuk oleh kita semua ya. Rekan-rekan sekalian, UMKM itu mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Kalau lihat dari jumlah ya, 64,2 juta UMKM memberikan kontribusi PDB sebesar 61,7%, investasinya 60,45% dan ekspor 14,37% ya. Namun banyaknya jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan rasio kewirausahaan yang di Indonesia ya. Di negara kita indeks masih 3,4%. Itu ternilai rendah untuk ukuran sebuah negara yang maju. Menurut Global Entrepreneurship Index pada tahun 2019, posisi Indonesia berada pada peringkat 74 dari 137 negara, di mana nilai indeksnya sama dengan Vietnam dalam hal digital platform. Ya, berdasarkan Global Digital Platform Economy Index, Indonesia berada pada posisi 76 dari 116 negara, di bawah Filipina dan Kazakhstan. Jadi masih masih harus ditingkatkan kembali ya. Dengan banyaknya jumlah unit usaha di Indonesia ya, namun tingkat kewirausahaan rendah itu menunjukkan ada persoalan kualitas kewirausahaan ya. Sebagian besar pelaku UMKM termasuk koperasi memiliki kualitas kewirausahaan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan produktivitas rendah, kurang memiliki inovasi, tidak berkesinambungan sehingga tidak mampu memasuki pasar. Ya, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2021 sebesar 3,55%, jadi bertambah dari yang tadi. Dan 3,94% di tahun 2024 melalui penciptaan wirausaha muda atau milenial yang inovatif, berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam satu ekosistem. Ya, sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan KUKM ke depan memiliki 6 program strategis, yaitu mendorong usaha mikro di sektor informal menjadi formal, transformasi usaha mikro, mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke pasar ekspor, dan transformasi digital serta rantai nilai global, memperkuat penyaluran dana bergulir yang fokus pada penyaluran koperasi yang menginput UKM pada sektor-sektor produktif, serta meningkatkan layanan pemasaran produk UMKM melalui SMESCO. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut memerlukan sinergi, ya, peran dan kontribusi para pemangku kepentingan, baik swasta, organisasi masyarakat, dan pihak lain. Untuk itu Kementerian Koperasi ya menyambut baik JNT membuat penyelenggaraan event yang super seller
dan JNT Youngpreneur sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan usaha di kalangan mahasiswa yang berpotensi untuk maju. Dengan adanya program inkubator dan kompetisi bisnis yang diselenggarakan oleh JNT Express, diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada wirausaha untuk lebih berdaya saing, serta menguasai pasar lokal dan global. Akhir kata, kepada Young on Top dan JNT Express, saya ucapkan selamat atas diselenggarakannya JNT Super Seller dan JNT Youngpreneur. Semoga program ini, kegiatan ini lebih menambah wawasan para pengusaha muda, mahasiswa-mahasiswa dalam hal kewirausahaan dan membantu menciptakan perekonomian nasional yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak Adi untuk pemaparannya, dan bersama-sama kita berharap ya dengan adanya dukungan dari Kementerian Koperasi ini bisa membantu menyukseskan rangkaian acara dari JNT Super Seller 2021 ini. Nah, sekarang kita akan beralih sedikit, bergeser ke kiri, nggak terlalu jauh, masih deket juga di hati saya. Waduh, agak bahaya ya kalau deket di hati ya. Oke, ini dia Mas Arif, hadir sebagai brand icon dari JNT Super Seller 2021. Gimana nih Mas Arif? Wah, seru banget. Pertama-tama ini mau ngucapin terima kasih dulu nih buat JNT. Ini keren banget bisa bikin acara seperti ini dengan protokol yang sangat baik. Pasti, makanya kita jauh ya. Selamat siang Berlin, Badi. Ya. Izin mau ngobrol dulu ya. Ini kayaknya jadi hal yang baru ya, kita yang biasanya acara offline terus jadi online kayak gini, dan lama-lama akhirnya terbiasa juga ya. Iya. Bisa dan terbiasa ya Mas Kayak Arif ya. awal tuh kayak nggak terlalu terbiasa ngobrol, terus di depan ini nggak ada siapa-siapa, kamera doang. Halo teman-teman media semuanya. Ini mungkin yang pertama kali yang pengen aku ucapin itu adalah terima kasih kepada JNT sudah akhirnya kita bekerja sama lagi, karena ini bukan untuk pertama kalinya aku bekerja sama dengan JNT. Sebelumnya sudah pernah beberapa kali, dan sekarang dipercaya jadi brand icon JNT Super Seller. JNT Super Seller ini lumayan relate juga sama aku kebetulan, karena aku itu dulu mulai usaha itu ketika mahasiswa, dan emang keresahan yang paling dirasakan oleh mahasiswa adalah nggak ada modal nih. itu yang paling dirasakan, kayak padahal kita ngelihat orang-orang kalau lagi mahasiswa itu kan lagi umurnya memikirkan masa depan dan jalan hidup gue kayak gimana ya, gue bakal jadi apa ya gitu. Sementara ngelihat orang-orang kok udah pada bisa mulai bisnisnya udah mulai banyak yang maju, sementara kayak berkaca ke diri sendiri, oh susah juga ya, ternyata cari modal tidak segampang itu gitu kan. Makanya salut banget buat program-program seperti yang JNT bikin seperti ini, bisa menimbulkan menumbuhkan semangat baru karena merasa diperhatikan dan merasa ditemani untuk berkembang gitu, acara-acara kayak gini. Dan programnya menurut aku juga bagus sekali, karena nggak cuma 10 usaha yang terpilih dimodalin 10 juta tiap bulan itu, tapi dari mulai penyaringannya aja semuanya akan dibekali webinar, akan ada pelatihan dari mentor segala macam. Jadi sebenarnya tidak perlu menang dimodali juga, manfaatnya juga udah banyak buat yang ikutan program ini gitu. Jadi itu udah suatu keuntungan tersendiri buat teman-teman mahasiswa yang mau ikutan di program ini. Apalagi kalau misalnya ikut berkompetisi dan bisa menang jadi 10 besar, terutama 3 besar juga nantinya gitu kan. Nah, mungkin aku berpesan buat teman-teman yang mungkin nanti melihat berita program ini atau yang ngikutin, ini program yang bisa banget membuat kita naik level lah persiapan untuk melakukan bisnisnya gitu. Karena kan kalau dalam dunia usaha itu kan sebenarnya tidak ada jenjangnya, itu adalah cepet-cepetan mulai. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita sering menemukan kegagalan, semakin cepat jam terbang kita lebih tinggi lagi, dan kita semakin cepat lagi untuk sukses. Jadi untuk yang emang passionnya di usaha, entrepreneur, sebaiknya memulai lebih cepat. Nah, salah satunya mungkin ikut pelatihan dulu, ikut program-program seperti ini, mencari ilmunya dulu, apalagi bisa sampai dimodalin gitu. Jadi kalau bisa jangan disia-siakan kesempatan seperti ini, dan aku mewakili anak-anak muda tadi ngucapin terima kasih untuk JNT sudah peduli terhadap entrepreneur-entrepreneur muda yang baru mau memulai. Nah, di sini juga
selain sebagai brand iconnya, nantinya ketika programnya akan berakhir di final, aku akan menjadi juri di grand finalnya nanti. Wow, mantap ya. Ini nggak sabar nih, kira-kira usaha-usaha seperti apa yang akan masuk final. Yes, betul-betul. Dan mungkin perlu kita ketahui bersama juga ya bahwa Mas Arif ini juga saat ini bisnis yang dijalani sekitar 6 lini bisnis, betul? Ada beberapa lah. Kebetulan aku kan orangnya suka explore gitu. Jadi Asik. dari F&B aku coba juga, fashion coba juga, properti coba juga. Jadi Oke. soalnya kayak yang aku bilang tadi, semakin cepat kita mencoba memulai, semakin cepat jam terbang kita bertambah. Gitu. Betul. Bisa dijawab? Silakan. Ya, jadi memang program ini adalah program pertama kali yang JNT lakukan. Seperti saya cerita tadi ya, biasa kita cuma seminar, roadshow, terus banyak pertanyaan dan masukan juga. Terus kita pikir, wah masa pandemi saat ini adalah saat yang tepat untuk bisa berikan support yang lebih konkret gitu untuk teman-teman di mahasiswa gitu. Dan tadi pertanyaan kedua, Oke. setelah Ada rencana untuk dilakukan rutin? Oke. Pastinya pengen ya, karena semakin banyak kita support, semakin banyak juga nanti kemajuan untuk ekonomi di Indonesia. Tapi kita akan lihat dulu kali. Ini kan pertama kali banget kita lakukan ya. Jadi moga-moga support dari teman-teman semua, dari kementerian. Kalau memang hasilnya bagus banget gitu ya, atau mungkin lebih dari ekspektasi, kita pengen bisa bikin lebih lagi di tahun-tahun depan. Mungkin bukan hanya di mahasiswa, misalkan kan ya, atau orang-orang yang mungkin sudah punya usaha kecil dan lain sebagainya. Karena memang JNT Express ini kita punya relationship yang sangat baik dengan para penjual online gitu ya. Misalnya ibu-ibu rumah tangga yang biasanya urus anak-anak tuh sekarang mereka bisa dapat penghasilan sangat banyak gitu. Jadi kita pengen eksplor lebih lagi harapannya ke depan seperti itu. Dan kriteria pemenang ya, ini pertanyaan kedua atau pertanyaan pertama? Kita akan lanjut langsung ke pertanyaan kedua. Tadi sebelumnya dari Ibu Eva juga tanya untuk target pesertanya. Kira-kira ada target spesifik khusus mungkin? Oke, jadi nanti sebenarnya kita kan nanti ada tim juri juga dari penyaringan sebelum ke 10 besar sampai dengan top 3 gitu ya. Yes. Nanti pasti akan ada poin-poin atau elemen-elemennya. Salah satunya pasti adalah bagaimana peserta bisa mengembangkan pengembangan produknya dari penjualan, kemudian dari dana yang kita berikan itu mereka gunakan untuk apa aja? Apakah untuk ada pemasarannya, pasang iklan dan segala macam, atau mungkin dia ada inovasi produk dan segala macam gitu. Dan nanti karena ini lagi pandemi ya Mbak, jadi kita akan lakukan kompetisi ini secara virtual. Jadi nanti teman-teman peserta akan berkomunikasi secara berkala dengan tim JNT Super Seller secara berkala. Jadi mahasiswanya tetap bisa belajar di rumah gitu, tetap bisa bisnis, bisa komunikasi. Nanti juga kita pembekalannya semua by online, jadi mungkin bisa tanya jawab sama nanti expert seperti itu. Jadi akan ada beberapa poin-poin penilaiannya, seperti apa sih yang akan bisa menang gitu. Makanya ini kita udah standarkan harus punya bisnis dulu. Jadi jangan yang baru bisnis plan ya. Jangan. Jadi memang dia sudah running, cuma mungkin masih kecil gitu. Jadi kita mau meningkatkan keberhasilan bisnisnya seperti itu. Oke.